Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Kita berada pada pekan biasa ke-22. Pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita hendak duduk diam, membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab atau pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh menikmati hari ini. Kami masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran, dan budi kami, agar sabda yang kami dengar pagi ini mampu kami laksanakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintah-Mu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini bila kita membaca pada bacaan pertama, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus bahwa hendaklah orang tidak memegahkan diri karena kepandaiannya, karena rancangan-rancangan manusia itu semuanya sia-sia. Rancangan Allah di atas segalanya. Orang juga tidak perlu membeda-bedakan apakah dia murid Paulus,
murid Apolos ataupun murid Simon Petrus. Orang juga tidak perlu membeda-bedakan keadaan yang ada, karena semua hal yang ada di dunia ini ada di dalam kuasa Allah. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Injil hari ini, Tuhan menunjukkan kepada kita melalui murid-muridnya, yaitu Simon, Yohanes, dan Yakobus, bahwa apa yang dirancangkan, apa yang dilakukan oleh kita, hendaklah kita mengikut sertakan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan semuanya berhasil seturut kehendak Tuhan. Simon dan teman-temannya telah semalaman menangkap ikan tetapi tidak dapat. Pada akhirnya, saat Tuhan Yesus yang menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan jala di tempat yang sama, yang mereka pada awalnya tidak dapat apa-apa, tidak mendapat ikan, tapi di tempat itu ternyata hasil atau tangkapan mereka sangat berlimpah-limpah. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hal ini mengingatkan kita kembali apa yang hendak kita lakukan, tugas-tugas kita, perutusan kita, tanggung jawab kita, hendaklah kita lakukan dengan sungguh-sungguh bersama Tuhan dan selalu mohon petunjuk dari Tuhan, sehingga tugas-tugas kita bahkan sebagai misionaris cilik berhasil karena Tuhan menyertai kita. Maka pertanyaannya pada kita adalah, apakah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita, dalam menjalani kehidupan kita, apakah kita selalu mengikut sertakan Tuhan, bertanya pada Tuhan, dan mohon petunjuk Tuhan? Semoga demikian. Amin. Mari kita menutup renungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas untuk tugas-tugas dan perutusan kita sepanjang hari ini. Semoga melaksanakan tugas misionaris kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat selalu semangat misioner kita. Doa, derma, kurban, kesaksian. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.